Bang Juma kok selalu Bang Juma banyak bicara, saya tidak diberi kesempatan. Oh ya udah. Saya DM sama Bang Juma. Oke. Di Bang Juma. Silakan Mas, buka kamera, kita diskusi pelan-pelan. Iya, saya jarang buka DM, buka kamera. Saya kasih banyak ruang untuk Bang Christian untuk bercakap. Silakan. Oke. Bentar ya. Siap. Nanti kalau Bang Juma ngegas, ngomong tidak sopan, berarti saya anggap Bang Juma kalah. Iya. Kalah dengan saya. Siap. Silakan buka kameranya Bang. Ya, bagus. Ya ini saya di luar Bang. Soalnya di dalam gaduh. Oke. Tapi ada nggak pencahayaan di situ sedikit aja? Sedikit Bang, di luar ini. Oke. Ada cahaya sedikit. Iya. Oke, nggak apa-apa. Kenapa audionya di YouTube? Halo? Iya. Oke, gini Bang ya. Mungkin ya semua orang Islam maupun Kristen tahulah tentang namanya Bang Juma ya. Dan saya akui Anda itu hebat. Hebat menghafal ayat-ayat Alkitab kamu. Jujur saya itu tidak hafal. Masih lebih hebat Bang Juma. Pertanyaan saya Bang. Iya. Kalau Kristen itu menyembah Yesus itu menurut Abang Juma itu salah ya? Salah sembah, salah Tuhan gitu ya? Itu pasti ya Bangku. Iya, pasti sesat. Iya. Oke. Pasti kalau itu pasti sesat. Oke. Tidak usah panjang-panjang Bang, saya sudah tahu ya. Jadi tidak usah dinarasikan, saya sudah tahu. Iya. Jadi intinya akan sesat Bang ya. Oke. Pasti sesat. Iya. Oke. Kalau Kristen sesat, bagaimana Bang solusinya? Tolong Bang, kasih solusinya begini Bang ya. Solusinya begini. Analogi begini. Tunjukkan dirimu baik tanpa menjelekkan orang lain. Paham ya? Oke, baik. Sekarang tunjukkan kamu punya kebenaran yang benar tanpa menjelekkan Kristen. Bisa nggak Bang? Bisa. Bisa. Oke. Iya. Ya, jadi gini. Di dalam Al-Quranul Karim, karena Islam yang belakangan hadir dalam pola agama. Singkat saja Pak. Yahudi, jelas. Kemudian Nasrani. Di antara Yahudi dan Nasrani muncul kelompok di luar mereka menyebut nama mereka Katolik. Katolik nanti pecah dan seterusnya. Al-Quran turun untuk menjadi agama kami Bang. Langsung agama Anda. Ya enggak lah, kan harus, karena Islam itu tidak begitu aja turun. Islam itu dari rentetan ajaran para nabi. Jadi Islam datang kemudian menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walaqad akhazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna." Jadi Nabi Muhammad diinformasikan, wahai Nabiku Muhammad, dulu aku memilih Bani Israel 12 tokoh dari mereka. Lalu aku memanjakan mereka, inni ma'akum, aku bersama dengan mereka. Tapi mereka senantiasa selalu melakukan pengingkaran terhadapku. Nah, ketika engkau datang, aku mengajarkan agar engkau mengajak mereka kembali. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab yang dulu padanya aku berikan Torah, yang dulu padanya aku kasih Zabur, aku kasih Injil, aku utus beberapa nabi kepadamu.
sekarang telah datang kepada kalian Rasulku, yaitu Nabi Muhammad. Tujuannya untuk mengajarkan kalian menuju jalan kepada keselamatan. Yahdi bihil manittaba ridwanahu subulas salam. Jadi bang, kalau Yahudi pemegang kitab Torah, Nasrani pemegang kitab Injil aja diajak untuk ke Islam, apalagi yang lain. Sedangkan ketika kita berbicara mengenai kaidah agama, agama Kristen ini itu tidak ada nabi yang diutus untuk mengajarkan agama tersebut. Kalau bang, jangan bilang agama Kristen. Tunjukkan dirimu benar. Ya, tunggu dulu. Justru karena itu Nabi Isa alaihissalam, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Wahai bani Israel, aku ini nabi, utusan Allah untuk kalian. Yesus, aku adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel. Kristen tidak ada kan di sana? Nah, kemudian Islam datang litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Sementara Nabi Musa hanya untuk Bani Israel, Isa hanya untuk Bani Israel. Kristen mana? Siapa yang diutus kepada Kristen? Nggak ada. Nabi Isa bukan, Musa bukan, Yesus kagak. Nah, yang diutus kemudian kepada seluruh umat manusia adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya tidak menjelekkan, saya mengatakan Yesus hanya untuk Bani Israel. Memframing. Oke, kalau begitu nanti tugas abang nanti tunjukkan kepada saya pengakuan Yesus kalau dia diutus untuk agama Kristen atau setidaknya dia diutus untuk seluruh umat manusia. Gitu ya. Anda kan bertanya tentang Islam, maka saya jelaskan. Nah, Islam datang, ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Ini Rasulullahi ilaikum jami'a. Aku ini Nabi Muhammad diutus untuk kalian semua. Berarti termasuk orang-orang yang mengaku dirinya Kristen dong. Kan gitu. Ada dalilnya. Nah, sedangkan Nabi Musa hanya untuk Bani Israel, Torah untuk Bani Israel, Injil untuk Bani Israel, Yesus untuk Bani Israel, Nabi Muhammad baru seluruh umat manusia. Itu poinnya. Makanya ketika Anda membaca dalam kitab saudara sendiri, di situ Yesus mengusir orang-orang di luar Yahudi kan? Banyaklah daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kan itu jelas. Kenapa demikian? Karena sejatinya Yesus itu hanya untuk Bani Israel saja bang. Tidak ada Yesus mengatakan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Demikian sementara. Silakan. Oke. Apa yang Anda sampaikan itu menurut saya bang ya, hanya masih berupa klaim sepihak ya, tanpa ada rujukan yang jelas dari agama yang sebelumnya. Islam yang hadir pada abad ke-7 di Arab itu secara historis bang ya, secara historis dan teologis itu kalau dikaji secara jujur bang ya, sebenarnya tidak ada hubungannya ya, tidak ada hubungannya. Sudah beda wilayah, beda tempat ya, jadi tidak ada benang merah yang menghubungkannya bang. Kalau kita mau belajar sejarahnya bang, sebab apa? Ketika hadirnya Islam, munculnya Nabi Muhammad, tidak ada tanda-tanda bahwa awal Kanjeng Nabi Baginda yang mulia Muhammad ini, mereka benar-benar diutus oleh Tuhan, yaitu para nabi, Tuhannya agama sebelumnya gitu loh bang. Ini masalahnya. Ya coba aja nanti abang cari ya di dalam hadis, adakah Muhammad itu ketika berdakwah dia menyampaikan hukum Taurat atau memperkenalkan Tuhan Allah, yaitu Tuhan agama sebelumnya, ada gak seperti itu? Ya, ini yang jadi masalah bang. Jadi apa yang Anda sampaikan memang benar dari sudut pandang Anda, dan menurut saya itu masih klaim sepihak bang, yang tidak dirujuk oleh kitab sebelumnya. Dan kitab sebelumnya bang, ya namanya Alkitab, itu beda banget bang, asal usulnya beda ya. Alkitab asal usulnya ditulis oleh para nabi dan para rasul, sedangkan Al-Quran itu katanya diturunkan, yang tersimpan dulu di Lauh Mahfuz, kemudian diturunkan secara berangsur-angsur. Jadi dari literasi kitabnya bang, itu sudah beda asal usulnya. Kalau asal usulnya beda, jelas tidak mungkin dong kalau Tuhannya sama.
Jadi saya hargai abang punya pendapat begitu, saya hargai bang. Tapi bagi kami itu hanya klaim sepihak yang tidak dirujuk oleh kitab sebelumnya. Mengapa tidak dirujuk? Memang tidak ada hubungannya bang. Begitu bang. Terima kasih saat ini Abang Juma baik dan bisa diskusi secara nadanya rendah. Terima kasih bang atas kebaikan abang. Oke, baik saudara Christian. Jadi gini saudara Christian, kami itu agama Islam, tidak menjadi Islam karena mengambil kitabnya agama lain. Padahal potensi itu ada. Kami mayoritas di Indonesia ini. Kami punya kekuatan dan punya ruang, punya kesempatan untuk mengambil kitab-kitab di luar daripada Al-Quran kalau kami mau. Tapi kami nggak ingin. Kenapa? Karena kami berpikir, karena kami beragama dengan pola pikiran, dengan pola akal ini. Jadi Islam itu datang lengkap dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran menjelaskan kemudian dulu sebelum Nabi Muhammad diutus Nabi Musa. Dulu sebelum Nabi Muhammad diutus Nabi Isa. Kepada umat-umat terdahulu. Adakah kemudian kepentingan kami untuk mengetahui kitabnya dan seterusnya? Enggak, karena kitab itu memang hanya untuk mereka. Lagian Al-Quran saya menjelaskan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ahli kitab, orang yang diberikan Torah, diberikan Zabur, diberikan kemudian Injil, itu mereka merubah-rubah firman Tuhan yang datang kepada mereka. Jadi tidak mungkin kami menjadikan referensi lagi kitab-kitab itu. Tidak mungkin. Al-Quran berdiri sendiri bang ya. Ya, Al-Quran memang berdiri sendiri. Makanya kami cuma punya Al-Quran dan hadits. Kami tidak mengambil kitab agama lain. Nah, sekarang ketika saya ditanya, Anda mengatakan bahwasanya kenapa kitab-kitab terdahulu tidak menceritakan tentang Nabi Muhammad? Ya, itu pertanyaan yang kepada saya. Alasannya, kalau tidak menceritakan tidak ada urusan. Karena Al-Quran saya menceritakan dan kitab saya Quran. Kalau kitab terdahulu tidak menceritakan Islam, itu tak ada urusan. Karena yang bercerita tentang Islam adalah kitab saya. Kalau kitab terdahulu tidak bercerita tentang Allah Tuhan kami, itu bukan urusan kami. Karena kitab kami, Tuhan kami adalah Allah. Berdasarkan kitab suci kami Al-Quran. Ini landasan kami, bukan kitabnya orang jadi landasan. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah ketika kami belajar tentang Bible, karena kami sasaran empuk amanat agung, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Nah, tentu jadi sasaran kami, sasarannya juga adalah kami. Maka kemudian saya membaca dalam kitab yang dipegang oleh saudara Kristen di Yesaya 29, nomor 11, 12, dan seterusnya. Apabila kitab termaterai itu diberikan kepada seseorang yang tidak bisa baca, maka dia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ini yang membuat saya penasaran dan merasa geli kadang. Kok ada kalimat itu di dalam kitab ini? Kenapa nggak dirubah? Kenapa nggak dihilangkan sekaligus supaya nggak ada tanda-tanda itu? Nah, sekarang kalau saya balik nanya kepada otoritas Kristen, kitab termaterai yang ketika diberikan kepada orang dan orang itu berkata, aku tidak sanggup membaca, aku tidak bisa membaca, itu di mana? Kapan kejadian itu terjadi? Karena konon ceritanya itu adalah nubuat. Apakah itu terjadi pada zaman Herodes, pada zaman Asisius, pada zaman Pilatus, atau pada zaman apa itu terjadi? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam Yeremia 29 nomor 11 juga ada tertulis. Apa yang dituangkan di sana? Aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan Shalom. Kalau saya narik benang merah, Shalom bahasa serumpun dengan bahasa Arab berarti Islam, Shalom, Islam. Itu cocokologi. Itu belum tentu benar. Tapi ajaran damai sejahtera kalau bukan Islam itu lalu yang mana? Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika di dalam kitab Torah yang Anda Taurat menurut saudara, ya, kalau kami memandangnya ya hanya perjanjian lama. Di situ diuraikan di Ulangan 33 nomor 2. Tuhan terbit dari Mesir, lalu kemudian dari Zair, Sion, lalu kemudian dari Paran, membawa 10.000 orang suci, di tangan kanannya ada hukum yang menyala-nyala. Siapa yang pernah membawa 10.000 orang suci untuk menaklukkan sebuah wilayah? Nabi Musa tidak, Ishak tidak, Salomo tidak, Daud tidak, Yesus tidak. Lalu siapa? Yang terakhir bang, di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22 nomor 23.
Sekali lagi, saya tidak menggunakan data-data itu. Data-data saya adalah iman saya adalah Al-Quran. Tapi ketika saya belajar buku ini, ternyata ada yang lucu di situ di dalam. Terakhir, kisah para rasul yang tadi itu saya maksud 3:22-23. Bukankah di dalam kitab Taurat Musa dikatakan Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi, akan dilenyapkan dari bangsa kita. Oke, itu bukan Nabi Muhammad, bukan Islam. Sekarang tugas Anda menunjukkan itu siapa, silakan. Oke. Tapi saya pegang omongan Bang Juma, kalau Al-Quran itu berdiri sendiri. Ya. Jadi kalau berdiri sendiri artinya Bang, itu tidak terkait dengan manapun. Ya, berdiri sendiri, muncul di Arab dengan budaya Arab, bahasa Arab, sehingga tidak ada hubungannya dengan agama yang lain. Kalau Bang Juma mengambil beberapa ayat terindikasi ada hubungannya, ya silakan. Tetapi saya pegang omongan Bang Juma, kalau sudah berdiri sendiri artinya yang Bang Juma sampaikan tadi terindikasi terhubung, artinya Abang sudah tidak konsisten lagi dengan apa yang disampaikan. Karena Abang menyampaikan kami punya pegangan yang berdiri sendiri, yaitu Quran. Oke, saya setuju itu Bang. Nah, tapi Abang akhirnya tadi mengambil Yesaya 29, kemudian Ulangan 18. Kalau berdiri sendiri tentunya tidak perlu ngambil dari situ Bang untuk jadi alat pembenaran Anda gitu loh Bang. Ya, begitu saya hargai Bang itu pendapat Anda, gitu ya. Sehingga lebih mengarahnya nanti ya katakanlah ilmu cocokmologi Bang. Begitu. Maaf ya Bang, saya agak sedikit menyinggung lah ya. Maaf. Iya, memang saya akui tadi. Saya akui tadi, saya cocokologi, saya akui. Saya akui. Nah, terus? Terus? Saya tetap pegang omongan dari Bang Juma, Al-Quran berdiri sendiri. Yes. Tadi Bang, kami sempat ngobrol dengan Bung Juma agak ngegas-ngegas. Saya tidak mau peduli kalau Tuhan kami tidak sama dengan Yahweh, Yod-E-Vav-E. Nah, iya, emang Bang, emang. Kami nggak peduli. Nggak ada urusan dengan itu semua. Tuhan kami Allah. Oke, kalau tidak ada urusan Bang, artinya tidak ada hubungan. Kalau tidak ada hubungan sehingga tidak ada sinyal atau tidak ada indikasi kitab-kitab di dalam perjanjian baru itu terhubung dengan kitab yang muncul di Arab. Begitu aja Bang, kita enak-enakan. Oke, baik. Ya, silahkan saya membuat satu teori, ya teori kemungkinan monggo. Tetapi saya tetap pegang omongan Bang Juma, tidak peduli ya, dan Al-Quran berdiri sendiri. Ya, begitu Bang ya. Abangku, ya kami lahir dalam keadaan Islam. Kami belajar tentang Islam dari alif, ba, ta, za, jim. Itu tidak berasal dari gini. Ya, kami berasal dari sini. Tuhan kami Allah. Iya, kami berislam sempurna agama kami tanpa mengutip kitab agama lain. Apalagi mengambil terjemahan agama Yahudi nempelin di agama kami, itu tidak. Kami nggak lakukan itu. Namun satu hal yang perlu saudara pahami, bahwasanya Al-Quran ini menjelaskan bahwa dulu ada nabi bernama Nabi Musa diutus kepada Bani Israel mengajarkan Taurat. Lalu setelahnya menurut Al-Quran ada nabi yang bernama Nabi Isa alaihissalam diutus kepada Bani Israel mengajarkan hikmat Injil. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa tsara wal Injil. Tapi bukan Taurat dan Injil ini yang dimaksud, bukan. Tapi Taurat yang datang kepada Nabi Musa dan Injil yang datang kepada Nabi Isa. Itu Al-Quran Bang, itu iman kami yang mengatakan itu. Sabar. Hari ini ada kekuatan dari barat yang ingin memurtadkan kami dari Islam karena memiliki amanat agung, yaitu jadikanlah seluruh bangsa termasuk Islam untuk menjadi muridku. Kami memberikan Al-Quran tidak mungkin, karena mereka jangankan Al-Quran, orang kitabnya aja mereka tidak berdalami kok.
Maka kami belajar, Bang. Maka lahirlah ungkapan yang tadi, yang saya sebutkan tadi. Yesaya 29 nomor 12 dan seterusnya. Yeremia 29 nomor 11. Kemudian apalagi Kisah Para Rasul 3:22 dan banyak lagi. Nah, sekarang yang punya tanggung jawab itu, saya katakan itu bukan Nabi Muhammad. Oke. Itu bukan Islam juga. Oke. Tidak terganggu Islam ini dengan tidak ada disebutkan dari kitab-kitab itu. Tetapi izinkan saya bertanya. Izinkan saya bertanya. Dan mencari siapa orang yang diberi kitab termeterai, ketika disuruh baca dia mengatakan aku tidak bisa baca. Siapa seorang nabi yang kemudian datang dari Faran yang membawa 10.000 pasukan dengan hukum yang menyala-nyala di tangan kanannya? Itu siapa? Siapa yang datang diutus sama seperti Nabi Musa, ketika ucapan nabi itu tidak didengarkan maka dia akan dibasmi dari umatnya? Itu siapa? Kami nggak butuh Nabi Muhammad ada di situ. No, kami udah cukup dengan Islam kami. Sekarang tugas Anda menjelaskan itu. Silakan. Anda sudah mengakui bukan Muhammad kan? Oke. Oh, yang lainnya mohon maaf. Saya mengatakan kami nggak butuh itu. Nah, sekarang oke. Tugas Anda menjelaskan itu siapa? Silakan. Kalau yang saya pelajari masih Yesaya 29 Bang ya. Yesaya 29 itu tidak bisa membaca bukan karena buta huruf, tetapi kitabnya termeterai. Kitab termeterai artinya terkunci, tidak bisa dibuka. Karena tidak bisa dibuka artinya maka tidak bisa dibaca. Jadi tidak ada hubungannya dengan buta huruf, Bang. Itu aja. Itu Bang ya. Tapi di situ dikatakan orang yang tidak bisa membaca. Orang yang tidak bisa membaca berarti kan buta huruf, abangku. Ya, tapi tidak ada hubungannya dengan tidak ada hubungannya, Bang. Ya, saya kan udah mengatakan tidak ada hubungannya. Saya udah katakan tidak ada hubungannya. Sekarang tugas Anda, sekarang tugas saudara, siapa oknum tersebut? Ditanya oknum, Bang, ini apa nama kitab itu? Ya, kan Anda sudah menyadari tidak ada hubungannya, ya sudah, Bang. Iya, saya berislam, kami berislam dari 1400 tahun silam bukan karena kitab itu, bukan karena ini, Bang. Ini datang hanya dibawa oleh penjajah. Kami tidak mengenal ini. Ini kitab kami. Nah, sekarang ketika orang-orang Kristen misionaris ingin memurtadkan anak-anak kami bertanya, di dalam kitab yang kalian gunakan itu ada tertulis kitab meterai diberikan kepada seorang yang tidak bisa membaca dan berkata, saya tidak bisa membaca. Itu siapa? Itu kan tugas untuk kalian jelaskan kepada kami. Nah, silakan. Pelajari, Bang. Belum pelajari, saya belum menjawab. Sudah 2000 tahun loh itu, Bang. Sudah 2000 tahun belum dipelajari. Ya. Oke. Apa enggak boleh memaksa. Oke, belum. Ya, silakan Anda pelajari dan nanti kalau abang ini sudah tahu, sudah menemukan, oh ternyata itu adalah si Tukul, datang ke sini, sampaikan kepada saya data-datanya. Ini loh. Ini loh, Tukul pernah didatangi dan disuruh baca kitab termeterai, tapi Tukul mengatakan saya tidak bisa membaca. Nah, silakan itu saya tunggu. Jadi kesimpulannya begini, Bang ya. Abang sudah silakan. mengakui Al-Quran berdiri sendiri, tidak terhitung. Yes. Itu iman kami sudah 1400 tahun silam. Bahwa firman Allah itu adalah ya memang ya memang berdiri munculnya di Arab saja, tidak terhitung dengan yang lain. Cuma Islam dibawa oleh Nabi Muhammad dari Arab. Ya, dari Arab. Bukan dari Roma, bukan dari tempat lain. Ya, Bang ya, benar, Bang. Artinya bahwa pada abad ke-7 itu ada sosok yang istilahnya dituhankan, ya begitu. Yang sosok dituhankan. Ya, pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi, ya. Yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan agama sebelumnya, tapi bercerita, Bang ya. Iya, silakan. Tentang Al-Quran kami mengatakan, Khadijah. Silakan. Silakan dengan klaim Anda, silakan. Ya, artinya sosok ini bercerita tentang kisah para nabi yang tertulis di kitab sebelumnya. Tapi pada intinya Tuhannya beda, Bang. Kemarin saya juga silakan.
Ini tadi siang kita sudah bahas. Sekarang tugas Anda itu membuktikan. Sekarang tugas Anda membuktikan apakah Musa menyembah kepada Tuhan yang keluar dari kubur. Karena Kristus yang ada di gereja, sabar bang, Kristus yang ada di gereja dengan Kristus yang dijanjikan Tuhan kepada Bani Israel itu adalah Kristus yang berbeda. Kristus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, dia pure manusia, sabar. Dia pure manusia yang diurapi Tuhan. Dia manusia yang diurapi Tuhan, bukan Tuhan yang diurapi Tuhan, tapi manusia yang diurapi Tuhan. Yang di gereja itu Tuhan, dewa. Itu siapa itu yang di gereja-gereja yang di kalian sembah bernama Kristus itu siapa? Itu loh. Ini bang, siapa ya? Itu yang Anda sembah yang bernama Kristus itu siapa? Ini bang ya, kalau kita mau jujur sebenarnya, jujur ketika abang sudah istilahnya punya pedoman bahwa Al-Quran berdiri sendiri, Tuhannya juga Tuhan. Ya Allah, itu lagi diulang-ulang. Sejak kapan umat Islam itu di pesantren belajar ini? Sejak kapan? Ini hanya dibawa oleh penjajah dan Islam sudah ada di abad ke-8 di Nusantara ini. Ini baru masuk nanti di abad ke-16 bang, baru masuk di Indonesia ini. Bang, bentar bang. Islam sudah berdiri kokoh di Nusantara ini. Baik loh bang. Kok sekarang berubah bang? Bukan masalahnya Anda mengulang-ulang. Sekarang masalahnya di Anda. Masalahnya itu di Anda. Anda tidak sanggup. Anda tidak sanggup kemudian melakukan sesuatu yang bisa membuat agama itu kuat. Sekarang begini. Dengarkan saya bang. Ini kitab tak ada hubungannya dengan Islam. Titik. Nih, saya kasih kitab Tanaknya orang Yahudi. Ini kitab Tanak Yahudi. Masih asli original Ibrani. Ini bacaan. Ini kitab Tanak namanya. Sekarang ini kitab yang Anda pakai. Pertanyaan saya, bisa tidak perjanjian baru berdiri tanpa kitabnya orang Yahudi? Kalau Al-Quran ini berdiri tanpa ada ini, tanpa ada ini. Sekarang bisa tidak kitab Anda ini, kitabnya orang Barat ini, berdiri tanpa kitabnya Nabi Musa? Coba Anda jawab. Apa hubungannya antara orang Roma dengan kitabnya Yahudi? Apa hubungannya antara kitabnya orang Yahudi yang untuk Bani Yakub saja dengan orang-orang Roma sebagai orang Kristen terdahulu yang mula-mula? Silakan Anda jawab. Itu PR Anda. Hubungannya antara kitabnya Yahudi dengan orang Roma itu apa bang? Kenapa bisa ada di agama Roma? Tidak ada kitab agama Roma itu. Kitabnya Roma itu agak kekaisaran Romawi itu mendirikan agama namanya agama Katolik. Kerajaan Roma sabar dulu. Kerajaan Romawi menggantikan sembahan-sembahan kepada dewa Hercules, dewa Zeus dengan Yesus. Oke? Pertanyaan saya, kalau Islam tidak mengklaim ada hubungannya dengan kitabnya Yahudi. Sekarang saya tanya, karena ini di kitabnya Yahudi setengah, kitabnya Romawi setengah. Pertanyaan saya, apa hubungannya kira-kira antara kitabnya Yahudi, kitabnya Nabi Musa, kitabnya Daniel, Yeremia, Yesaya dengan orang Romawi? Hubungannya apa? Kalau dengan orang Romawi saya tidak tahu bang. Tapi dengan orang Kristen saya tahu bang. Lah, sedangkan orang Romawi aja Anda nggak tahu, apalagi Kristen. Ya maka saya jelaskan. Kristen pertama itu Romawi, Katolik. Kristen pertama itu Katolik. Lalu diprotes orang internal mereka mendirikan sekte baru namanya Protestan. Dari Protestan pecah sampai 60.000 denom katanya. Yang saya tanya, apa hubungannya kitabnya Yahudi ini, kitabnya Yahudi bahasa Ibrani ini dengan orang-orang Roma pendiri agama Katolik? Itu hubungannya apa bang? Di mana benang merahnya? Kok bisa nempel di agama Anda itu kitabnya orang? Makanya saya bertanya, Yesus mana, Kristus mana ini yang kamu sembah?
Karena Kristusnya Yahudi itu manusia yang diurapi. Kristusnya Yahudi adalah manusia yang diurapi. Tapi kalau Kristusnya Kristen adalah dewa yang nuzul menjadi manusia yang disembah oleh Kristen. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Roma 14 nomor 9. Itu siapa itu? Terlalu berat. Karena Kristen ini ya memang bukan berasal dari nabi-nabi, abangku. Coba Gimana, kitab dulu. Apa hubungannya kitab Tanak dengan orang Romawi? Apa hubungannya? Apakah ketika Pilatus, ketika Herodes sebagai gubernur di Yerusalem di Palestina saat itu, apakah menyembah kepada Tuhannya Yahudi? Apakah kitabnya juga adalah kitab Tanak? Tidak, bukan? Tidak. Lalu apa dasarnya Romawi menggantikan ajaran nenek moyang mereka menjadi agama Katolik dengan menggunakan terjemahan kitabnya agama Yahudi? Itu pertanyaan serius. Silakan, saya diam. Abang diam loh ya. Untuk menjawab pertanyaan Abang itu harus tidak bisa singkat loh Bang. Gimana? Siap nggak mendengarkan? Ya, silakan. Tidak bisa silakan. Saya cuman mau benang merahnya aja, di mana ini? Kok bisa kitabnya agama Yahudi yang tauhid satu Tuhan kok masuk ke agama yang 3 dewa? Silakan. Oke, ini Bang ya. Untuk mengetahui itu dari akar sejarahnya adalah lahirnya kekristenan, Bang. Ya, Kristen itu lahirnya, Bang, ada 3 tahapan. Tahap pertama adalah embrionya, cikal bakalnya, Bang ya, embrio. Kemudian lahirnya, Bang, lahirnya. Yang ketiga, berkembang pesatnya, Bang ya. Nah, kekristenan itu lahirnya, Bang, dari cikal bakal atau embrio di dalam Kisah Rasul pasal 2. Pada hari raya Pentakosta, ya, orang-orang Yahudi itu berkumpul. Orang Yahudi yang berada di luar negeri, yang di perantauan, berkumpul di Yerusalem untuk memperingati hari raya Pentakosta. Hari raya Pentakosta adalah hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya panen. Nah, pada kesempatan itu, murid-murid Yesus, kejadian ini, Bang, Yesus sudah naik ke surga, Bang ya. Jadi Yesus sudah tidak ada di dunia lagi. Maka Petrus itu berkhotbah, Bang ya. Berkhotbah dalam 1 hari ada 3.000 orang dibaptiskan, percaya Yesus. Percaya seperti apa? Percaya sebagai Tuhan, sehingga mereka dibaptis. Ini Abang bisa lihat, Abang tentu sudah hafal ya. Kisah Rasul pasal 2. Ya, setelah kejadian ini, Bang, maka bertambah banyak orang-orang yang percaya Yesus, bertambah banyak, Bang. Saking bertambah banyaknya, timbul iri hati dari yaitu Yudaisme. Ini Yudaisme, kelompok orang Yahudi yang belum percaya Yesus. Dia tidak percaya Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan, tidak percaya. Cuma dari para murid-murid yang percaya. Nah, akhirnya orang-orang ini disesah, Bang, dianiaya, termasuk Paulus. Yang namanya Saulus itu termasuk tokoh yang menganiaya jemaat, yang menyesah jemaat, ya, mula-mula yang percaya Yesus itu. Akhirnya apa, Bang? Orang-orang yang pengikut Yesus itu menyebar ke luar Israel, yaitu menyebar sampai ke Syria. Ya, di Syria ada sebuah nama kota yaitu Antioquia. Nah, orang-orang yang menyebar itulah, Bang, ya, para pengikut Yesus ini orang-orang yang menghayati kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias Juru Selamat. Ya, orang-orang yang menghayati tentang Yesus Tuhan ini menamakan kelompoknya, Bang. Kelompoknya namanya Kristen. Ya, ini lahirnya di Antioquia, Syria. Bentar, Bang ya, jangan dipotong loh ya. Embrionya yaitu di Yerusalem. Cikal bakalnya melalui khotbah Petrus. Ya, itu. Kemudian setelah Paulus bertobat, Bang, maka Paulus inilah yang mengembangkan ajaran bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebenarnya Paulus itu orang kedua setelah para rasul. Petrus, Yakobus, dan kawan-kawan mereka mengajarkan Yesus adalah Tuhan, bukan Paulus doang, Bang. Nah, dalam proses dia yaitu menyebarkan nama Yesus itu banyak orang-orang Yahudi di perantauan, Bang,
itu menjadi Kristen, menjadi percaya Yesus. Ini ditentang oleh orang-orang Yahudi sendiri yang masih mempertahankan Yudaismenya. Nah, karena ditentang akhirnya Paulus minta diadili dan dihukum mati. Ya, karena dianggap sebuah penistaan bagi agama Yahudi. Ya, nah dari proses inilah Paulus tidak terima. Akhirnya dia minta naik banding ke kaisar di Roma. Akhirnya Paulus pergi ke Roma. Ya, di Roma sanalah Paulus ya mengembangkan, mengajarkan kebenaran tentang Yesus Tuhan. Akhirnya dengan hadirnya Paulus di Roma, bertambah banyaklah orang-orang yang menjadi Kristen. Meskipun banyak mengalami aniaya, ya, disesah, diadu dengan binatang, dibakar, ya, hidup-hidup dan sebagainya. Akhirnya pada puncaknya, ketika kekristenan dihambat semakin merambat, akhirnya berkembanglah pesat setelah Kaisar Konstantinus yang menjadi kaisar di Roma. Jadi, Bang, sejarah Kristen itu seperti itu, Bang, ya. Embrionya di Yerusalem, lahirnya di Antik. Oke. Mohon maaf, moderator saya yang mute dari bawah. Jadi gini abangku, saya harus tepuk tangan dulu. Saya senang ketika Anda menjelaskan dengan teratur dan mudah-mudahan penjelasan abang itu betul adanya. Kalau betul adanya, bagus dibuatkan sebuah clipping atau makalah atau buku sampul atau buat semacam catatan ilmiah untuk dibagikan ke gereja-gereja bahwa embrio Kristen itu bermula pada saat Petrus berkhotbah. Lalu apa hubungannya dengan kitab Torah ini? Ini loh yang saya tanya. Ternyata embrionya di Petrus. Petrus berarti abad pertama. Kitab ini 14 abad sebelum Masehi. Ini yang saya tanya. Kalau cuman Petrus, itu Yesus lebih dulu sudah menasihatkan. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Bahkan mereka melakukan mujizat tanda-tanda sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Yesus membangunkan murid-muridnya, bangun, 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 bangun. Jangan tidur, jangan tidur. Berdoalah agar kamu jangan dicobai. Karena penyesat itu datang. Kalau Petrus berkhotbah tentang kekristenan berarti dia juga disesatkan. Berarti Petrus juga berhasil disesatkan oleh penyesat itu, Bang. Yang saya tanya ini loh. Tolong hargai materi kita ini. Jarang saya kemudian memberikan ruang orang untuk berdiskusi secara ilmiah. Ini ini Torah kitab Tanakh adanya diindikasikan abad ke-14 sebelum Masehi ini. Nabi Musa punya. Apa hubungannya dengan Kristen? Ternyata embrionya lahir pada zaman Petrus. Kan celoko abang. Anda sudah membuka aib Kristen kalau begitu. Artinya ketika Anda berbicara ini embrio, ini pada saat dia menetas, pada saat dia lahir, pada saat Pantekosta. Ingat, Pantekosta sendiri itu sektenya berdiri di tahun 1901. Kalau Anda berbicara mengenai pada saat dia berkhotbah dan di situ adalah perjamuan, adalah pasca pesta panen. Setiap saat Yahudi pesta panen, pasca. Bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya ini akarnya. Islam kan sudah saya katakan Al-Quran independen. Yang saya tanya agama Kristen. Kenapa ada kitab Torah di situ? Ingat abangku, Yesus ketika Anda melihat catatan-catatan para pewarta di dalam Bible, tidak ada beritakanlah Torah, beritakanlah Taurat, beritakanlah Mazmur, beritakanlah yang ada, beritakanlah Injil, beritakanlah Injil, beritakanlah Injil. Tapi kenapa ada Taurat di sini? Tidak ada perintah, beritakanlah Torah, beritakanlah Yesaya, beritakanlah Yeremia, beritakanlah Daniel, beritakanlah yang lain. Tak ada yang beritakanlah Injil, Injil, Injil. Itu pun Injil yang dimaksud Yesus bukan Injil Lukas, bukan Injil Matius, bukan Injil Markus, bukan surat-surat Paulus yang diperintahkan oleh Yesus. Jadi Anda tidak mengetahui kemudian tentang seluk-beluk kenapa agama Anda menggunakan kitabnya Yahudi kepada agama Anda.
Sedangkan di tengah-tengah Yesus, di situ ada Pilatus, di situ ada gubernur, prajurit-prajurit. Mereka tidak mengganti sembahan dewa mereka, sembahan kepala dewa mereka dengan sembahan Yotevave. Mereka kemudian tidak menggunakan kitab terjemahannya orang Yahudi untuk menjadi kitab agama mereka. Tapi setelah mereka melakukan konsili, kerajaan Roma pada saat itu menetapkan untuk menjadikan kitab kanonik ini sebagai kitab suci dan menjadikan otoriter gereja kemudian untuk menjadikan Katolik itu sebagai agama resmi. Terkait dengan Antioquia tadi. Kemudian di situ setahun bersama dengan murid-murid, lalu pertama kali disebut Kristen. Nah, itu kan bukan murid Yesus. Itu kan pengikut Yesus, Paulus. Lalu apa hubungannya Kristen ini dengan kitabnya orang Yahudi? Hubungannya yang kita butuhkan, bukan embrionya pada saat Petrus. Saudara, coba Anda tunjukkan kepada saya di mana Petrus berkhotbah agar non-Yahudi menggunakan kitabnya orang Yahudi. Di mana Yohanes berkhotbah agar non-Yahudi menggunakan kitabnya orang Yahudi. Di mana Lukas Markus berkhotbah kiranya kitabnya orang Yahudi itu dipakai untuk membenarkan kemudian ajaran Romawi. Di mana? Di mana Yesus berkhotbah memberitakan bahwa Taurat itu harus diberikan kepada non-Yahudi? Di mana? Tidak ada, gelap. Sebagaimana gelapnya komal Anda malam ini. Nggak ada, bangku. Silakan, saya masih kasih kesempatan, silakan. Saya belum selesai ngomong sudah di-cut ya. Ya, kan yang saya tanya apa? Yang saya tanya apa, Bang? Hubungannya antara agama Katolik dengan kitabnya Yahudi itu apa? Anda belum, malah Anda mengkat embrionya zaman Petrus. Ya udah selesai, berarti udah selesai, nggak ada hubungannya berarti, Bang. Makanya nanti saya jelaskan, Pak. Silakan. Makanya tadi kan saya katakan, Kristus mana yang kalian sembah di gereja? Benar. Ya. Itu Kristus yang beda dengan Kristusnya Yahudi. Silakan. Silakan Anda ngomong gitu. Silakan. Oh, itu fakta, itu real. Anda saja ketika berbicara mengenai agama Anda hanya lari ke Petrus. Padahal Petrus sudah dipesan. Matius 10 nomor 5 nomor 6 katanya. Yesus berpesan kepada Petrus agar jangan ke bangsa lain. Paulus mengatakan Galatia 2. Paulus mengatakan di Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus hanya kepada orang-orang yang bersunat. Terbantahkan lagi ya, Bang. Sulit benar. Petrusnya itu diutus hanya kepada orang-orang bersunat, berarti orang Yahudi aja. Yesus mengatakan itu juga, berpesan kepada Petrus agar jangan ke bangsa lain. Kalau Petrus ternyata mengajarkan ajaran Yesus atau mengajarkan ajaran Yahudi kepada non-Yahudi, berarti Petrus sudah kena penyesat. Dia terjebak oleh penyesat. Karena Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, Petrus. Dia akan menyesatkan kamu. Oh, ternyata terbukti. Petrus dipesan jangan ke bangsa lain. Tapi kalau Petrus ke bangsa lain, berarti dia sudah tersesat. Ya, silakan. Saya masih kasih kesempatan kepada abangku ini. Jelaskan kepada kami di sini, apa hubungannya kitabnya Yahudi dengan agama Anda, Katolik? Katolik yang pertama. Protestan, Pantekosta itu muncul belakangan. Kalau Pantekosta itu nanti di tahun 1901 kurang lebih. Silakan. Karena Kristen berkembang pesatnya di Roma, maka Bang Juma memfitnah kalau Kristen itu dari pagan Romawi. Oh, itu pasti. Itu pasti, Bang. Itu bisa kubuktikan. Itu saya bisa buktikan. Ya. Saya bisa buktikan. Jadi kalau tidak ada embrionya ternyata di Petrus kan? Oke. Ya itulah bukti pagannya. Ternyata nggak sampai kepada Nabi Musa agama Kristen itu. Nah, ini loh. Apa hubungannya Kristen dengan kitabnya Yahudi? Ya, silakan. Pertama, ya. Bang, ya. Nah, ini saya catat ini menarik ini. Yang pertama. Hubungannya yang pertama. Karena Kristen itu meyakini tokoh Yesus itu orang. Kok karena, Bang? Kalau cuma sekedar meyakini, berarti abang tidak mau mendengar. Tidak mau mendengar berarti abang. Pertanyaan saya apa? Ini bukan gereja, abangku. Apa hubungannya
Apa hubungannya kok? Karena hubungannya adalah di dalam kitab Yesaya Nabi Musa berkata, sampaikanlah firman Tuhan yang kuterima di Bukit Sinai ini kepada orang-orang non-Yahudi. Itu baru. Tapi yang ada Ulangan 33 nomor 1 sampai nomor 4, hukum yang datang kepada Nabi Musa adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Nah, tersiksa Kristen ini, tersiksa karena nggak ada hubungannya. Hukum yang datang kepada aku adalah milik hak kepunyaan Bani Yakub. Kristen mau kemana? Cuma nggak ada jalan. Nggak ada jalan kan, Bang? Oh, banyak jalan. Oh yaudah, silakan. Saya nggak jadi catat yang tadi karena itu nggak nyambung. Silakan. Yang lain. Hubungannya adalah tokoh Yesus itu kan dari Yahudi, Bang. Nah, tokoh Yesus yang saya tanya Kristen, abangku. Yang saya tanya Kristen, bukan Yesus. Yesus bukan Kristen. Dia pantas menggunakan kitab Torah karena dia orang Yahudi. Ya, sekarang gini, Bang, saya jelaskan. Yang saya tanya itu Anda. Lip akan berakhir. Aduh, Yesus kok bisa? bukan Kristen. Mau nggak? Iya, silakan. Yesus bukan Kristen. Saya jelaskan, Bang, ya. Yang kita cari ini, abang, yang kita cari ini apa hubungannya Kristen, Katolik, orang Roma nih yang kutanya, orang Roma. Apa hubungannya dengan kitabnya Yahudi? Kitab Yahudi itu hanya untuk Yahudi. Itu loh, Bang. Tadi sudah saya jelaskan kan dari sejarah Kristen, lahirnya Kristen. Ya, itu Kristen. Yang saya tanya apa hubungannya kitab itu dipakai kepada mereka? Apa hubungannya, Bang? Hubungannya dengan kitab Yesus. Yesus itu untuk orang Yahudi wajar. Yahudi menggunakan kitab itu wajar. Pada hari Sabtu, pada hari Sabat seperti kebiasaannya, Yesus di Nazaret naik masuk ke dalam bait suci lalu berdiri di depan jemaat membacakan Yesaya. Itu memang tugasnya dia. Abang cerita tentang Yesus ini sebenarnya dari mana, Bang? Lah, Yesus yang datang kepada Bani Israel itu adalah Yesus yang Mesias, Kristus untuk Bani Israel. Sumbernya dari mana? Sedangkan Kristus yang kalian sembah di gereja itu adalah Kristus yang berbeda. Ya, sumbernya dari mana? Di kitab Anda loh yang menceritakan itu. Nih. Kitab Anda yang menceritakan. Kitab Anda yang menceritakan itu. Yang berarti ini, Bang, ya. Berarti kalau Anda ngakui Anda tahu tentang Yesus dari kitab kami, artinya Yesus itu hubungannya erat dengan Kristen. Karena jika nggak ada Yesus hubungannya. Dengarkan dulu toh. Nggak ada hubungannya. Yesus orang Yahudi dengan Kristen itu nggak ada hubungannya. Nah, kamu ngatur ya. Coba Anda terangkan kepada saya di mana hubungannya Yesus orang Yahudi itu dengan orang-orang Roma Katolik itu, di mana hubungannya? Di mana Yesus pernah menjadi guru kepada orang-orang Romawi? Silakan. Saya menjelaskan itu. Taurat tidak ada hubungannya. Sekarang Yesus, turun level. Yesus orang Yahudi ini apa hubungannya dengan Romawi? Silakan. Dengan Kristen ya. Ya. Nah, hubungannya Yesus dengan Kristen. Hubungannya adalah jikalau Yesus itu bukan Tuhan, ya, ini perhatikan, Bang. Itu mah Kristus, Abang. Bang, itu Kristus, bukan Mesias. Bukan Mesias yang datang kepada Bani Israel, abangku. Itu beda. Bang, kamu jangan ngatur, Bang. Kalau Kristus yang keluar dari kubur itu beda. Itu materinya beda itu. Itu namanya framing. Kau enggak dong? Coba gini. Abang jelaskan kepada saya. Menurut Yesus, tunggu. Menurut Yesus yang Mesias orang Yahudi, dia datang di dunia ini mengajarkan kepada Bani Israel sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Itu dulu. Saya jelaskan dulu hubungannya Yesus dengan Kristen. Tadi Abang tunggu, enggak.
Dengarkan, Abang. Dengarkan. Dengarkan. Bukan. Anda ketika menjelaskan hubungan Yesus dengan Kristen, yang Anda jelaskan adalah makhluk yang keluar dari kubur dengan Kristen. Itu memang satu paket. Itu namanya framing, Bang. Saya tidak framing. Sekarang begini. Supaya saya buktikan bahwa saya tidak framing. Dengarkan. Yesus, dengar. Yesus ketika turun, dengar. Yesus ketika turun di tengah-tengah Bani Israel, ingin dikenal sebagai utusan Tuhan atau ingin dikenal sebagai Tuhan itu sendiri? Jawab. Jawab dulu. Kamu tahu nggak bisa jawab kan? Ini kitabmu ini, Bang. Kitabmu ini yang mengajarkan Yesus datang ke Bani Israel untuk dikenal sebagai utusan Tuhan bagi Bani Israel. Dan di pihak lain, di pihak lain, Kristus yang keluar dari kubur juga mau dikenal sebagai Tuhan untuk orang Roma Yunani. Paham? Itu framing, Pak. Astagfirullahaladzim. Kalau saya framing, sekarang jawab pertanyaan saya. Dengarkan. Anak Maria datang di tengah-tengah Bani Israel itu. Sabar Bang. Anak Maria, sabar. Anak Maria datang di tengah-tengah Bani Israel itu ingin dikenali sebagai rasul utusan Tuhan atau ingin dikenal sebagai Tuhan itu sendiri? Silakan. Itu jawabannya. Supaya Anda bisa berpikir bahwa ternyata Yesus yang ada di gereja adalah beda dengan Yesus yang datang sebagai rasul bagi Bani Israel. Tugas saya sudah selesai, Bang. Tinggal Abang jelaskan kepada saya, Yesus anak Maria datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, mau dikenal sebagai rasul utusan Tuhan kepada Bani Israel atau ingin dikenal sebagai Elohim itu sendiri yang datang dalam rupa manusia? Silakan. Saya no comment lagi. Silakan buka mic-nya, Anda jelaskan kepada saya. Kalau tidak, kita selesai. Silakan. Dari fakta yang tertulis dari kitab Perjanjian Baru, itu intisarinya Yesus adalah Tuhan. Jadi background asal-usul kitab Perjanjian Baru itu adalah Yesus Tuhan. Jika Yesus bukan Tuhan, maka tidak akan ada kitab Perjanjian Baru ini, Bang. Dan para penulis kitab Perjanjian Baru itu adalah orang-orang Kristen, para murid-murid Yesus, Bang. Ya, jadi disebut juga sebagai orang Kristen. Nah, jika Yesus bukan Tuhan, maka juga tidak akan muncul agama Kristen. Jadi kalau Abang nanti tadi memutarbalikkan dengan bahasa-bahasa yang Abang fasih berbicara, itu kebenaran yang tidak mutlak, Bang. Kebenaran yang simpang siur, kebenaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, Abang tahu tentang Yesus kan dari kitab Perjanjian Baru, gitu. Jikalau Abang yang dihafalkan Abang itu loh, itu kitab Perjanjian Baru. Padahal background kitab Perjanjian Baru itu asal usulnya, Bang, dari fakta kebenaran Yesus adalah Tuhan. Tapi anehnya Abang ambil comot-comot ayat untuk menunjukkan Yesus bukan Tuhan. Artinya Abang itu menentang isi kitab kami, Bang. Itu loh. Ya, memang bagi orang yang awam itu Bang Juma tuh hebat, pinter, ya, fasih lidah, begitu. Tapi bagi orang yang mendalami isi kitab kami ya, ya saya tertawa, Bang. Oke, saya anggap tidak menjawab. Moderator, silakan Abang istirahat dulu, belajar dulu. Nanti kalau sudah bisa kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, apa hubungannya kitab Taurat dengan dengan orang Romawi, terus apa hubungannya Yesus anak Maria dengan Kristen, terus yang ketiga adalah Yesus turun ke bumi di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, ingin dikenal sebagai rasul utusan Tuhan atau ingin dikenal sebagai Tuhan. Karena kalau Anda mengatakan di dalam Bible kami diceritakan Yesus itu Tuhan, oke, ini kan bukan kitabnya Yesus, ini bukan ajarannya Yesus. Sekali lagi, buku ini bukan ajaran Yesus. Buku ini, sabar dulu, sabar. Habis ini Anda masih, saya kasih kesempatan terakhir. Buku ini adalah seibarat surat kabar yang ditulis oleh orang yang tidak dikenal Yesus,
Ia mengumpulkan cerita-cerita sesuai dengan kesaksian-kesaksian yang dia kumpulkan dari orang-orang yang tidak jelas siapa orang itu, tapi saksi-saksi katanya. Dikumpulkan, diceritakan. Nah, sabar dulu. Yesus tidak mengenal kitab ini. Yesus tidak memberikan validasi terhadap kitab ini. Yesus tidak memberikan legitimasi terhadap kitab ini. Ini bukan kitabnya Yesus, ini bukan ajarannya Yesus. Itu satu. Di dalam catatan pewarta, pengarang kitab ini, di situ dituliskan, Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Segala firman yang Yesus sampaikan menurut wartawan yang ada di sini, Yesus telah sampaikan. Muridnya ketika menerima sebuah firman itu, murid nih yang terima. Apa iman murid kepada Yesus? Oh, ternyata guruku ini adalah rasul utusan Tuhannya Musa kepada kami. Selesai kan? Muncul kitab ini belakangan, ditulis tahun 52, 65, 60, 90 dan sampai 110. Ini buku. Oke? Manuskripnya nanti dikumpulkan, kemudian di abad keempat baru ditemukan. Nah, lalu di buku ini diceritakanlah tentang kisah-kisah itu yang Anda tuhankan segala macam. Sayangnya Yesus tidak memberikan validasi kepada buku ini. Tetapi pertanyaannya adalah, segala firman telah Yesus sampaikan itu di tahun 33 endingnya. Mana segala firman itu? Mana segala firman itu yang tidak ternodai, yang tidak tercemar, yang tidak terkontaminasi dengan pengarang? Mana segala firman itu? Siapa yang menghafal? Siapa yang membukukan? Gak ada. Gak ada, Bang. Oke? Saya kira kita selesai, saudara Christian. Mohon maaf ketika Anda kemudian... Boleh saya tanggapi? Boleh nanggapi ya? Enggak perlu. Karena saya yakin sekali tak akan ada nilai. Tidak akan ada nilai yang saya... Netizen tidak akan ada mendapatkan edukasi dari penjelasan saudara. Biar kebohongan cuma tetap jadi kebenaran. Ya, udah kalau begitu silakan. Di mana kemudian di mana Yesus menitipkan segala firman itu ke pengarang buku ini atau kepada murid-murid yang lain? Berat, Abang, berat. Abang. Berat. Anda tidak akan pernah bisa menunjukkan data-data itu. Oke, terima kasih saudara. Siapa namanya tadi? Jupri ya. Anda belajar lagi. Saudara Yosep, selamat malam. Yosep, selamat malam. Bisa buka kameranya? Dari mana, Katolik, Protestan? Yosep. Halo, Akhi Zuma. Masya Allah. Kangen juga aku sama antum, Akhi. Assalamualaikum. Dari mana aja? Halo. Jadi ini akun baru. Tahu aja kalau saya lagi kangen. Masya Allah. Dari mana aja? Kok lama nggak ada jumpa? Ya, akun baru ini. Jadi HP hilang. Oh gitu. Jadi nomor yang kemarin nggak dipakai lagi? Oh. Masih udah diurus. Cuman password siap. yang akun yang lama lupa. Oh gitu. Masya Allah. Saya bertanya-tanya dalam hati, kemana sahabat saya ini kok nggak pernah kumpul, entah dia sakit kah atau apa? Ya, kemarin ayah aku meninggal di minggu lalu. Masya Allah. Iya. Meninggal, jadi urus di rumah sakit ya sekian lama juga. Ya, turut berduka, Hi. Iya, terima kasih. Sama-sama. Iya. Tadi kirain. Jadi, gimana? Silakan. Ya, Yesus itu tidak bisa dibuktikan ada di dalam tanah memang. Masya Allah. Lanjut, Hi. Ya, Yesus memang tidak bisa dibuktikan keberadaannya di dalam tanah. Itu yang sulit. Iya. Apalagi Kristen. Yesus aja sulit, apalagi Kristen. Masya Allah. Jaringan beliau yang ini. Jaringan antum, akhina, sahabatku, Bang Handi.
Izin Bang Juma. Siap. Maksudnya Bang Billy itu naik. Ada pertanyaan Bang Juma tadi kan nggak bisa jawab. Apa fungsinya kitabnya Yudaism itu untuk Kristen gitu loh. Mestinya Bang Billy terangin. Jaringan beliau Bang Billy harus terangin bahwa ya. Mestinya Bang Billy terangin, nggak ada urusan lah gitu loh, kan gitu kira-kira. Itu sih saya mau perjelas tadi. Saya dibawa lagi. Makasih, lanjut. Siap, Abang. Halo, selamat malam, Saudara Kapologik. Ini dari utusan dari gereja mana, Bang? Malam, Bang Suma. Malam. Saya Katolik, Bang Suma. Siap. Saya cuman ingin membahas aja sedikit, Bang Zuma nih, nonton 2000 orang nonton nih. Siap. Mohon kameranya Bang dibuka. Saya ingin membahas mengenai Katolik dari Roma, Bang. Siap. Abang belajar dari mana, Bang? Katolik itu belajar dari mana? Yang menjadikan Katolik itu Roma, Bang. Siap. Tolong Abang kasih data, Bang ya. Oke. Saya Katolik nih, Bang. Iya, oke. Sekarang taruhlah saya keliru. Ini 2000 orang yang nonton, 4000 orang nonton. Taruhlah Abang saya keliru. 3000. Pertanyaan saya, menurut Abang Katolik itu dari mana? Abang tahu gak sejarahnya, Abang? Kan dengar, Abang tadi yang bicara. Saya kan Abang bicara tadi kan. Saya cuma ingin tidak membahas yang lain. Abang tadi membahas mengenai izin, Romawi yang mendirikan Katolik. Itu aja. Izin. Izin apa, Bang? Ya, taruhlah saya keliru. Sekarang pertanyaan saya, menurut saudara itu Katolik itu dari mana? Kan gitu. Mungkin saya keliru. Oh, Katolik ternyata Katolik itu adalah ajaran Yesus misalnya. Kan gitu. Nah, sekarang Anda terangkan kepada saya. Karena setahu saya Katolik itu berdiri, gerejanya itu mulai dari abad kedua kan. Nah, sekarang kalau itu tidak berasal dari Roma, tolong jelaskan ke saya. Silakan. Apakah orang-orang Yahudi murid-murid Yesus itu adalah Katolik? Kasih data ke saya. Silakan. Hayo. Buka kameranya, Bang. Buka kameranya. Nggak usah malu-malu, Bang. Nggak usah malu-malu. Buka kamera Anda. Kita diskusi dengan baik. Silakan. Silakan, Abang. Halo. Kenapa jadi bisu ini? Enggak, di mute. Saya di mute sama-sama punya. Anda gitu. buka. Bang, jadi gitu, Bang. Saya cuma terkejut aja seorang gurunda tidak mengerti bagaimana berkembangnya kekatolikan itu loh, Bang. Abang tadi bicara, tadi Katolik didirikan oleh Romawi dari pagan. Itu aja yang saya terkejut mendengarnya. Oke. Tanpa pengetahuan apa-apa, Abang dengan bangganya di 3000 pendengar pengagum Abang itu. Tolong belajar lagi itu aja, Bang. Oke. Belajar dengan benar gitu. Oke. Saya ingin tanya dari Anda. Saya ingin tahu dari Anda dulu nih. Sebelum saya menjelaskan tentang asal usul Katolik, saya ingin tahu dari Anda. Katolik itu berasal dari bahasa apa? Itu dulu. Anda gurunda, jelaskan. Anda gurunda. Saya bertanya, Katolik itu berasal dari bahasa apa dulu? Ya, Bang ya. Jadi Katolik itu bukan dari Romawi ya, Bang. Jadi Katolik itu bukan dari Romawi, Katolik itu bahasa Yunani. Ya, Bang ya. Seorang gurunda itu. Anda sudah mengakui. Dengar. Anda sudah mengakui bahwasanya itu bukan dari Ibrani, bukan dari Yahudi, bukan dari Romawi. Dengar. Abang tadi bilang dari Romawi. Agama Katolik itu dengar dulu, dengar saya. Ketidaktahuan Anda itu dengar. Anda tinggal saya tendang sini kalau Anda tidak mau mendengarkan saya. Ini komal saya loh. Oke? Bukan otoritas Yahudi yang menganut agama Katolik. Paham? Tetapi adalah kerajaan Roma. Kerajaan Roma yang pertama yang menganut agama Katolik. Istilah Katolik ini sendiri
itu dipopulerkan kemudian oleh Ignatius dari Antioquia. Lagi-lagi bukan orang Yahudi. Ajaran Katolik ini bertumbuh dan berkembang di mana? Di mana bertumbuhnya? Di Israel atau di Roma? Jangan sok paten, jangan sok cantik. Abang ngomong tapi salah. Nah, sekarang apa yang Anda ingin sampaikan ke saya? Tunjukkan kepada saya di mana Katolik itu pertama kali tumbuh. Silakan. Sudahlah bang, saya di mute terus bang ya. Abang salah bang, abang salah. Silakan. Abang silakan Anda jelaskan gereja. Pertama kali jangan Katolik. Jangan di mute, jangan di mute. Iya. Jangan di mute. Dengarkan. Ya. Pertama kali agama Katolik itu tumbuh di mana? Silakan. Bang, orang Romawi itu membunuh orang-orang Kristen selama 300 tahun. Abang salah besar kalau Romawi Katolik. Abang lalu salah besar. Abang belajar sejarah, buka Google, sekarang ada ChatGPT. Di mana Katolik abang itu belajar pertama kali? Abang gurunda loh, di mana Anda menegur saya? Anda menegur saya, Anda sendiri tidak tahu. Gurunda, udah Anda turun. Anda jago. Anda dibawa. Penganut gitu agama Roma, Anda dibawa. Anda nggak layak diskusi. Anda orang tidak berpendidikan, nggak ada ilmu sama sekali. Cuman bisa memprotes tanpa memberikan ilmu. Selesai. Sakit hati. EGP. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apanya ini yang dikasih ke saya ini? Bang Juma, karena saya nggak berilmu, saya mau belajar dari Bang Juma, boleh? Aduh. Host, moderator, ini ada orang mau belajar. Makasih. Bang Juma.